Oke teman-teman, video kali ini merupakan tutorial beberapa rumus Excel yang sangat dasar. Rumus-rumus ini bisa digunakan oleh teman-teman yang masih di bangku sekolah, semisal di SMA, dan juga teman-teman mahasiswa maupun teman-teman yang sudah ada di dunia kerja. Nah, langsung saja teman-teman, ini dia data yang sudah saya siapkan. Kita akan mencoba mempraktekkan beberapa rumus yang sangat dasar. Di sini kita akan mulai dari bagaimana cara menjumlahkan atau menambah, mengurang, kemudian mengalihkan, dan juga membagikan atau membagi. Nah, di bagian bawah juga kita akan menggunakan beberapa rumus seperti count, counta, sum, dan average atau menghitung rata-rata. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai dari yang paling pertama, yaitu menjumlahkan atau menambahkan. Nah, di sini kita akan menjumlahkan penduduk yang laki-laki dan perempuan misalnya. Di sini jangan lupa kita ketik sama dengan, kemudian kita klik sel pertama, kemudian kita ketik tanda tambah, kemudian kita klik sel yang kedua, kemudian kita enter. Nah, ini dia hasil penjumlahannya teman-teman. Untuk kecamatan-kecamatan berikutnya di sel-sel berikutnya kita tidak perlu membuat rumus baru, cukup kita klik yang ini, kemudian kita tarik ke bawah teman-teman. Secara otomatis rumusnya akan ikut berpindah, dan ini adalah masing-masing hasil penjumlahan penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan. Oke, selanjutnya di rumus yang kedua, yaitu kurang, kita akan mengurangkan data. Contohnya di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita klik sel yang pertama yaitu laki-laki, kemudian kita ketik kurang, kita klik sel yang kedua, kemudian kita enter. Nah, ini adalah selisih laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan. Seperti yang tadi, untuk kecamatan berikutnya kita tarik saja teman-teman. Nah, ini selisih untuk masing-masing kecamatan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan gunakan rumus bagi atau membagi. Di sini kita akan coba menambahkan data. Misalnya di sini ada jumlah desa atau kelurahan di setiap kecamatan yang ada. Kita contohkan saja teman-teman datanya. 7 misalnya di sini 12. Oke, kita coba teman-teman membagi. Kita akan bagi total penduduk dengan jumlah desa yang ada. Kita ketik sama dengan teman-teman, kemudian kita klik total penduduknya, kemudian kita ketik tanda bagi, kemudian kita klik sel yang jumlah desa, kita enter. Ini dia penduduk per desa atau per kelurahan. Nah, untuk sel-sel berikutnya kita tarik saja teman-teman. Nah, ini perkiraan penduduk untuk setiap desa dalam masing-masing kecamatan. Oke teman-teman, selanjutnya untuk yang keempat kita akan mengalihkan. Di sini contohnya kita akan mengalihkan kembali jumlah desa atau kelurahan dengan penduduknya dalam satu desa. Misalnya di sini kita klik sama dengan, klik sel yang pertama, kemudian ketik tanda kali, dan kita klik sel yang kedua, kemudian enter. Nah, untuk sel yang berikutnya kita tarik lagi teman-teman untuk memindahkan rumusnya. Nah, ini hasil perkalian antar jumlah desa dan kiraan penduduk per desa dalam satu kecamatan. Oke teman-teman, kita lanjut ke rumus yang di bawah, ada count, counta, sum, dan average. Kita akan mulai dari count. Count ini untuk menghitung jumlah data yang ada dalam range tertentu. Kita coba sama dengan, kemudian count, kita buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita hitung. Misalnya ini teman-teman, kita blok, langsung enter.
Nah, yang kita blok itu misalnya ini contohnya di dalam tabel ini ada 6 data. 6 data, misalnya kita hapus satu, menyisakan 5, kita hapus yang kedua, misalkan 4, kita kembalikan ke semula teman-teman. Nah, di sini kita sama dengan count. Coba kita hitung kalau formatnya dalam bentuk huruf. Nah, untuk count ini teman-teman, kita tidak bisa menghitung data selain angka. Nah, kita akan mencoba counta. Counta ini bisa menghitung jumlah data yang berisi angka, bisa huruf ataupun gabungan teman-teman. Kita coba saja, sama dengan counta. Kita buka kurung, kita blok data yang akan kita hitung. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa menghitung yang isinya huruf atau kata. Kita coba selanjutnya. Nah, misalnya di sini gabungan teman-teman, ada angka, ada huruf. Kita sama dengan counta, buka kurung, kita blok, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman, untuk counta dia bisa menghitung baik itu huruf maupun angka atau gabungan. Nah, sedangkan count yang tadi teman-teman ini ketika salah satunya diganti jadi huruf, dia tidak bisa menghitung huruf ataupun kata. Itu jadi teman-teman, itu perbedaan antara count dan counta. Selanjutnya kita ke sum. Sum ini untuk menjumlahkan, sama halnya dengan tambah tadi teman-teman, tapi untuk sum ini misalnya untuk data yang cukup banyak, langsung kita contohkan sama dengan sum. Kita buka kurung, kemudian kita blok datanya, enter. Nah, ini dia adalah hasil penjumlahan dari seluruh data. Jadi kesimpulannya bahwa jumlah total laki-laki dari 6 kecamatan ini adalah sekian teman-teman. Nah, untuk menghitung yang tabel selanjutnya kita langsung tarik saja teman-teman, secara otomatis rumusnya juga berpindah. Ini untuk sum. Kemudian selanjutnya kita akan coba average atau menghitung rata-rata. Kita akan menghitung rata-rata dari sebuah data. Misalnya di data kita ada 6 kecamatan, kita akan menghitung rata-ratanya teman-teman. Contohnya kita klik sama dengan, kemudian average, kemudian kita buka kurung, kita blok datanya, kemudian kita enter. Jadi ini nilai rata-rata penduduk laki-laki dalam 6 kecamatan itu. Kemudian kita tarik untuk menghitung tabel-tabel selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia secara otomatis rumusnya berpindah. Ini rata-rata penduduk dalam setiap kecamatan untuk totalnya. Ini rata-rata jumlah desa atau kelurahan untuk average. Nah, oke teman-teman, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan klik tanda lonceng.